Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya, Ibu Siti Fatimah Agustini di channel Kids Learning Indonesia. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi IPS yaitu tentang makna proklamasi kemerdekaan. Oke teman-teman, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua selalu diberikan kesehatan ya, sehingga kita semua dapat mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini dengan baik dan penuh semangat. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya, sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu teman-teman mampu menyebutkan makna dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bagaimana teman-teman? Sudah siap untuk menerima materi? Nah, teman-teman, di penjelasan pertama, kita akan mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini teman-teman ada yang masih ingat apa saja sih peristiwa yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia? Iya betul, salah satunya itu. Nah, teman-teman, peristiwa pertama yang terjadi yaitu pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, yaitu kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu. Kemudian di tanggal 9 Agustus tahun 1945, kota Nagasaki dibom atom oleh sekutu. Nah, sekutu di sini yaitu Amerika ya. Nah, di sini teman-teman ada yang tahu kota Hiroshima dan kota Nagasaki berada di negara apa? Iya betul, di negara Jepang. Lanjut lagi ya. Di tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan berita kekalahan Jepang ini didengar oleh Sultan Syahrir. Pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi peristiwa Rengas Dengklok, yaitu para pemuda menculik Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Mohatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan mengamankan kedua tokoh ini dari pengaruh Jepang. Pada peristiwa Rengas Dengklok ini juga terjadi perbedaan pendapat antara golongan muda dengan golongan tua. Namun, perbedaan itu bisa terselesaikan dengan bantuan Mr. Ahmad Subarjo. Penyelesaian tersebut berupa kesepakatan yang berisi tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan. Pada malam hari tanggal 16 Agustus tahun 1945, di rumah Laksamana Muda Maeda dengan alamat Jalan Imam Bonjol nomor 1 terjadi penyusunan teks proklamasi. Nah, penyusunan teks proklamasi ini dilakukan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Nah, selanjutnya konsep teks proklamasi ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Berikut ini adalah tulisan tangan dari Insinyur Soekarno ketika menuliskan konsep teks proklamasi. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui tokoh dan peran dalam proklamasi kemerdekaan. Yang pertama yaitu ada Insinyur Soekarno. Nah, beliau bertugas menulis teks proklamasi, merumuskan teks proklamasi, membacakan dan menandatangani teks proklamasi. Kemudian tokoh yang kedua ada Dr. Andes Mohatta, yaitu merumuskan teks proklamasi, menandatangani teks proklamasi, serta mendampingi Insinyur Soekarno pada saat membacakan teks proklamasi. Tokoh yang ketiga ada Mr. Ahmad Subarjo. Beliau menjadi penengah antara golongan muda dan golongan tua pada peristiwa Rengas Dengklok dan ikut merumuskan teks proklamasi. Tokoh selanjutnya yaitu ada Laksamana Muda Maeda.
Beliau menyediakan tempat dan menjamin keamanan dalam perumusan teks proklamasi. Tokoh yang kelima ada Fatmawati. Beliau yang menjahit bendera merah putih. Tokoh yang keenam ada Sultan Syahrir. Beliau adalah orang pertama yang mendengar berita kekalahan Jepang atas Sekutu. Dan tokoh yang ketujuh yaitu ada Soekarni. Beliau yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Mohatta atas nama bangsa Indonesia. Tokoh selanjutnya yaitu ada Latif Hendraningrat, S. Tuhud, dan Trimurti. Mereka mengibarkan bendera merah putih pada saat peristiwa proklamasi kemerdekaan. Tokoh selanjutnya ada Sayuti Melik, yaitu peran beliau adalah yang mengetik teks proklamasi, dan yang terakhir yaitu ada Burhanuddin Muhammadiyah. Beliau yang menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan ke penjuru tanah air. Nah, teman-teman, tadi teman-teman sudah mengetahui peristiwa-peristiwa apa saja yang telah terjadi pada saat menjelang proklamasi kemerdekaan dan tokoh-tokoh yang berperan pada proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya, kita akan mengetahui makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu sebagai puncak perjuangan Indonesia dalam melawan penjajah. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar, baik pengakuan secara de facto maupun de jure. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa Indonesia sebagai negara yang bebas dari penjajahan negara yang mempunyai martabat dan negara yang mandiri. Yang keempat, yaitu perjuangan sebagai negara baru yang tidak lagi tergantung kepada negara lain. Dan yang kelima, yaitu tonggak sejarah negara Indonesia sebagai awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Yang keenam, penderitaan rakyat akibat penjajahan, dan makna yang terakhir, yang ketujuh, yaitu memberi kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk lebih maju. Nah, teman-teman, dari pembelajaran yang telah kita lalui pada kegiatan kali ini, maka dapat kita simpulkan bahwa makna proklamasi bagi bangsa Indonesia diantaranya sebagai puncak perjuangan Indonesia, merupakan pengakuan kepada dunia luar bahwa negara Indonesia telah bebas dari penjajahan, menaikkan martabat bangsa, sebagai perjuangan negara baru, dan sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Nah, kita sebagai penerus bangsa, alangkah baiknya tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Oke teman-teman, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan materi atau penjelasan yang disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.